Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, peningkatan jumlah pemudik arus balik di Stasiun Pasar Senen terus meningkat. Ya, kepadatan pemudik arus balik diprediksi akan mencapai puncak pada 8 Januari mendatang. Pada periode arus balik libur Nataru, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dipadati pemudik yang tiba di Jakarta sejak Senin malam. Berdasarkan data pihak PT KAI Daob 1 Jakarta, terhitung 2 Januari hingga siang ini, setidaknya ada 14.000 lebih penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen. Diprediksi fase puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru akan terus terjadi hingga 8 Januari. Sementara itu, pemirsa, di Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati penumpang arus balik momen Natal dan Tahun Baru. Pergerakan penumpang pada arus balik di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang terus meningkat. Mayoritas penumpang merupakan keluarga yang pulang berlibur dari sejumlah daerah destinasi wisata. Pengelola bandara mencatat terjadi peningkatan pergerakan penumpang hingga 100% di periode Natal dan Tahun Baru 2023 ini. Hal ini seiring dengan pelonggaran persyaratan dokumen penerbangan. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana arus balik di Bandara Soekarno-Hatta, kami telah terhubung dengan rekan Hasnu Gara dan rekan Lisa Oktaviani di Stasiun Senen Jakarta Pusat. Ya, pemirsa, terlebih dahulu kita ke Stasiun Senen. Sudah akan kami Lisa Oktaviani di sana. Lisa, seperti apa pantauan Anda di sana? Apakah semakin siang semakin banyak orang yang kembali datang ke ibu kota pada siang hari ini? Selamat siang Pramdian dan juga pemirsa. Pasca berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru, Stasiun Pasar Senen hingga saat ini masih dipadati oleh sejumlah penumpang yang balik ke kota tujuan masing-masing ataupun yang tiba di Jakarta. Dan menurut data dari pihak PT KAI Daob 1 Jakarta, puncak arus balik yang terjadi di Stasiun Pasar Senen terjadi pada 1 Januari hingga 2 Januari 2023 kemarin dikarenakan aktivitas para pekerja ataupun belajar mengajar di sekolah masing-masing sudah kembali normal. Dan saya akan berbincang langsung dengan Kepala Humas PT KAI Daob 1 Jakarta itu Eva Khairunisa dan menanyakan bagaimana sejauh mana lonjakan para penumpang pada arus balik libur Nataru hari ini. Dan selamat siang Bu Eva. Nah, sejauh ini bagaimana lonjakan penumpang yang ada di stasiun Pasar Senen sendiri? Ya. Kalau kita melihat hari ini sebenarnya sudah mulai terhitung normal ya untuk kondisi penumpang yang berangkat. Hari ini sendiri penumpang yang berangkat secara total di area Daob 1 Jakarta itu terdapat 14.000. Dari 14.000, 9.000 diantaranya itu dari Pasar Senen, kemudian 6.000 lainnya berangkat dari Stasiun Gambir. Nah, kemarin itu yang tertinggi sempat mencapai angka 39.000 di tanggal 23 Desember dan juga tanggal 30 Desember. Nah, sehingga kalau kita melihat rata-rata pengguna jasa yang berangkat hari ini sudah bisa dikatakan sudah normal seperti itu. Tapi memang kalau untuk penumpang datang atau penumpang yang tiba di area Daob 1 Jakarta, ini masih mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Untuk hari ini sendiri terdapat sekitar 35.000 total secara keseluruhan pengguna jasa yang tiba, di mana sekitar 14.000 diantaranya itu yang tiba di Stasiun Pasar Senen, kemudian 11.300 lainnya itu tiba di Stasiun Gambir, dan lainnya sisanya itu mereka turun di stasiun lain yang melayani KA jarak jauh seperti Cikarang, Cikampek, Karawang, ataupun juga Bekasi dan Jatinegara. Jadi mungkin kalau untuk penumpang turun ataupun arus balik kita lihat dari data, kemungkinan ini masih akan cukup tinggi sampai dengan esok hari ya. Oke, baik. Terus terkait perjalanan kereta api yang kemarin sempat terkendala yang ada di stasiun Semarang Tawang itu bagaimana saat ini? Ya. Kalau untuk perjalanan KA dari area Daob 1 Jakarta sendiri memang 2 hari kemarin sempat mengalami sejumlah keterlambatan sehingga kita melakukan berbagai upaya seperti misalnya pengalihan penumpang ke KA-KA lainnya untuk meminimalisir keberangkatan mereka yang sangat telat, kemudian juga melakukan pemutaran jalur ya yang harusnya melalui jalur utara, beberapa KA itu diputar melalui jalur selatan melewati Cirebon, Purwokerto, Kroya, dan Yogyakarta. Nah, untuk hari ini sendiri kalau kita lihat di Stasiun Pasar Senen ini sudah lancar ya, artinya tidak ada KA-KA yang terlambat ataupun penumpang-penumpang yang dialihkan. Terima kasih banyak Mbak Eva. Dan dari pihak
PT KAI Daob 1 Jakarta juga memperkirakan puncak ataupun fase kedatangan para penumpang di stasiun Pasar Senen ataupun stasiun Gambir dan sekitarnya akan terjadi pada 8 Januari 2023 mendatang. Kembali studio Pram dan juga Dian. Ya, pemirsa, dari stasiun Pasar Senen Jakarta kita beralih ke bundaran atau ke Bandara Soekarno-Hatta. Pemirsa, ada rekan kami Hasnugara di Terminal 2 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta. Selamat siang rekan Hasnugara, seperti apa pantauan Anda siang hari ini di sana? News TV, sejak pagi berdasarkan pantauan kami di lokasi Terminal 2 kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, memang sejak pagi sudah dipadati oleh penumpang yang kembali pada arus balik libur Natal Tahun Baru 2023, di mana para penumpang ini rencananya memang akan kembali untuk beraktivitas mulai hari ini hingga esok hari. Kemudian pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta juga mencatat sudah sejak tanggal 1 Januari lalu pergerakan arus libur Natal Tahun Baru sudah terjadi. Namun demikian pada hari ini jumlah pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta mencapai 116.508 penumpang, diikuti dengan pergerakan penerbangan sebanyak 910 pesawat seperti itu. Namun demikian dominan yang datang lebih banyak, yaitu dengan jumlah 63.520 pergerakan penumpang. Namun demikian pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta juga bekerjasama dengan Airnav beserta BMKG dan juga otoritas bandara untuk memantau situasi cuaca ekstrim yang belakangan ini terjadi untuk melihat pergerakan penumpang dan penerbangan lebih aman dari kondisi yang ada. Seperti itu, Pram. Baik, terima kasih Hasnugara dari Bandara Soekarno-Hatta melaporkan langsung, dan juga ada Lisa di Stasiun Senen Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Anda. Pemirsa, ratusan pemudik asal Jawa Tengah dan Jawa Timur terus memadati stasiun Bandung pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru. Ya, pemirsa, dalam satu hari PT KAI Daob 2 Bandung mencatat ada 12.000 masyarakat yang kembali ke stasiun Bandung. Stasiun Bandung kembali dipadati pemudik yang kembali dari kampung halamannya pagi tadi. Sebanyak 23.000 pemudik tiba untuk kembali beraktivitas di Kota Kembang ini. Khusus untuk hari ini, Stasiun Bandung kedatangan 12.000 masyarakat asal Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka kembali dari mudik maupun liburan. Jumlah penumpang hari ini meningkat 60% dibandingkan dengan masa sebelum Nataru, yaitu pada masa normal PT KAI hanya menerima 7.000 penumpang. Pergerakan kenaikan penumpang yang datang ke stasiun Bandung terus meningkat setiap harinya pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru di stasiun Bandung. Arus balik sendiri, jika kita lihat di mulai tanggal 1 kemarin ya sampai hari ini itu ada sedikit pergerakan kenaikan. Jadi jika kemarin cuma 11.000, hari ini mencapai angka 12.000. Nah, angka ini sendiri diprediksi akan terus meningkat selama sepekan ke depan. Apalagi kita ketahui untuk anak sekolah minggu depan sudah mulai masuk sekolah lagi ya. Diprediksi kedatangan pemudik sendiri akan terus terjadi hingga tanggal 8 Januari mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Arus balik libur Natal dan Tahun Baru juga terjadi di Terminal Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan yang dipadati calon penumpang. Hal serupa juga terjadi di Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo yang diramaikan dengan kedatangan penumpang usai berlibur dari luar negeri. Libur Natal dan Tahun Baru telah usai. Terminal Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan dipadati penumpang kapal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ribuan penumpang kapal memadati pintu masuk dan ruang tunggu Terminal Pelabuhan Nusantara Parepare. Calon penumpang kapal menunggu keberangkatan kapal yang akan menuju daerah Bontang dan Balikpapan, Kalimantan Timur.
Meski adanya kepadatan penumpang, sejumlah calon penumpang kapal memilih pulang hari ini. Dari Toraja. Toraja, 1 minggu di sana. Itu pulang kampung ke keluarga atau gimana? Pulang kampung. Pulang kampung. Nanti balik kemana lagi? Ke Bontang. Ke Bontang. Ini kan lagi padat Bu, nggak apa-apa desak-desakan di atas kapal. Iya, nggak apa-apa. Tapi nggak ada lagi kapalnya kan, lama lagi nanti. Cuti kerja. Ya, cuti bahkan udah lewat 1 hari bahkan cutinya. Berapa hari cutinya kemarin? 7 hari. 7 hari. Ya, karena dalam 1 tahun itu dapat 1 minggu cuti. Sekarang balik lagi? Balik lagi ke Balikpapan. Ke Balikpapan. Tadi dapat tiket? Dapat. Dapat ya. Hal serupa juga terjadi di Bandara Internasional Juanda. Arus balik kedatangan warga usai liburan dari luar negeri mulai meramaikan terminal kedatangan. Kedatangan penumpang internasional dari luar negeri ke Indonesia melalui Bandara Juanda ini masih tinggi dengan jumlah penumpang datang mencapai 1.000 orang per hari atau naik 15% dibanding sebelumnya. Penumpang cukup banyak yang datang ke Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Tetapi masih didominasi oleh warga negara Indonesia yang mana kalau dipresentasikan naiknya cukup signifikan, yaitu sekitar 10-15% dari hari-hari sebelumnya. Puncak arus balik Nataru di Bandara Juanda diprediksi terjadi hari ini hingga esok hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Lebih dari 50.000 penumpang memadati terminal keberangkatan domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Ya, pemirsa, puncak arus balik wisatawan diprediksi akan berlangsung pada 3 Januari. Usai libur Nataru, lebih dari 50.000 orang meninggalkan Bali melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sejak 2 Januari kemarin. Akibatnya kemacetan kendaraan yang membawa wisatawan mengular hingga di lobi terminal keberangkatan domestik. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, sejumlah maskapai mengganti pesawat dengan kapasitas yang lebih besar serta menambah 403 extra flight. Sebaliknya sendiri kami memperkirakan sekitar tanggal 2 dan tanggal 3. Kita sekitar extra flight-nya atau mengganti pesawat dari yang tipe Nero ya menjadi tipe yang lebih besar lagi. Peningkatan penumpang arus balik libur akhir tahun diprediksi akan terjadi hingga 7 Januari mendatang. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia siap menyambut kedatangan turis asal Tiongkok setelah dilonggarkannya aturan terkait virus corona di negara tersebut. Pemerintah juga tidak mengeluarkan aturan khusus bagi turis asing yang sudah divaksin untuk melampirkan hasil tes PCR di Indonesia. Tiongkok resmi mengizinkan warganya untuk berlibur ke luar negeri setelah dilonggarkannya aturan terkait virus corona. Kebijakan ini menguntungkan Indonesia yang siap menyambut kedatangan turis asal negeri tirai bambu tersebut. Menparekraf Sandiaga Uno pada weekly press briefing menyambut positif kebijakan ini. Namun, Indonesia tetap menerapkan CHSE dan prinsip kehati-hatian di tengah tidak adanya aturan khusus bagi turis asing yang sudah divaksin. Surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 25 tanggal 1 September 2022 untuk pengaturan pelaku perjalanan luar negeri masih berlaku, dan kita tadi sempat bicara bahwa wisatawan Tiongkok yang datang ke Bali bisa melewati Singapura atau melalui Bandara Soekarno-Hatta dan menggunakan penerbangan domestik. Pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan asal Tiongkok tahun 2023 sebanyak 253.000 perjalanan. Apalagi menjelang perayaan Imlek yang menjadi libur panjang bagi warga Tiongkok. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, karyawan berpenghasilan 5 juta rupiah akan kena pajak sebesar 5%. Informasinya usai jeda kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews Siang.